sih gue kalau denger lagu barat, apalagi yang Inggris gue suka sedih gue. Nggak tahu artinya. Nggak ngerti sedih gue sedih, jadi gimana nggak ngerti artinya gue sedih. Gue ini kebetulan pencinta seni ya. Gitu. Gue diajarin gambar sama bokap gue. Gambar manual. Manual drawing. Nah, gue diajarin gambar sama bokap gue sampai orang Kampung Melayu. Oh iya, sentul dia lagi di Sentul, Selau. Kembali lagi di channel gue, Poya Podcast Yasu Alsapa bareng Ali Afsa salah. Ali aja. Ali aja. Halo Bang Ali, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang Ali, kesibukan sehari-hari apa Bang? Kesibukan sehari-hari gue sekarang lagi kerja ya. Terus lagi jadi musik antusias sih gue. Oh iya, musik antusias. Pantesan ya, lu tuh klasik banget Bang ya orangnya. Maksudnya dari style, dari motor aja gue lihat. Asli, dari motor aja lo udah. Ini nggak nyinggung umur kan? Ya. Enggak dong, enggak, gue enggak. Kan enggak semuanya juga udah pada suka dengan dunia klasik juga kan. Oh gitu ya? Iya. Oh boleh lah, aman berarti gue ya? Aman lah. Lagi jadi musik antusias gue Al. Terus gue lagi ada satu proyekan sama teman-teman gue. Namanya Diza Media. Itu lagi jadi tempatnya bernaungnya para musisi-musisi lah. Ah serius lo? Gila, terus konsepnya kayak gimana maksudnya? Konsepnya tuh gini, gue sama teman-teman Diza tuh kayak pengen ngangkat tentang musik gitu. Terus kayak kita musik Indonesia tuh banyak banget lah. Berarti lo termasuk orang yang merasa ada keresahan dengan dunia musik? Banyak gue sih. Keresahan yang lo rasain, perbedaan yang lo rasain saat dulu sama sekarang tuh gimana Bang? Ini pertanyaan perbedaan antara sekarang dan dulu nih agak berat nih Al. Jadi gue boleh ngerokok dulu gak nih? Santai ya? Santai. Ngopi juga gak apa-apa. Mati lah ya. Jadi perbedaan menurut gue pribadi ya, antara musik yang dulu dan yang sekarang itu ada di lirik kan? Oke. Gitu ya. Jadi gini, kan lo yang gue kenal kan orang media. Oke. Videografer, fotografer, lo suka di bidang itulah gitu. Dan menurut gue pribadi, ketika lo denger musik, nih kita denger musik nih, ada video klipnya. Oke. Video klipnya kita matiin, kita denger musiknya. Musik yang bagus itu menurut gue, ketika orang itu menyanyikannya, gue dibawa gitu kemana dia arahnya. Oh iya, benar. Paham nggak? Iya, jadi dia si liriknya tuh kayak dalam banget gitu ya. Jadi lo bisa tahu apa sih nih. Jadi lo merem sedikit juga lo tahu, oh nih arahnya ke sini, nih arahnya ke sini. Dan nih, setelah musik lo denger, terus lo bisa ngehayatin, baru kita lihat ke video klip. Gitu. Karena kan zaman kita kan dulu kan kaset. Ya kan? kan? Zaman dulu juga mungkin orang-orang bikin video juga nggak sekeren sekarang lah dengan dengan dibantu alat, kan apalagi alat-alat sekarang kan udah canggih banget kan. Betul. Dan menurut gue pribadi video klip juga menurut lo video klip menentukan nggak? Menentukan dong. Menentukan kan? Iya, karena gue pernah juga kan beberapa kali gue ikut temen gue untuk bikin video klip. Ternyata tuh serumit itu, karena sebelum kita bikin video klip tuh kita harus tahu konsepsi lagu tersebut, mau alur ceritanya kayak gimana. Bahkan ada juga beberapa penyanyi pun mereka membuat lagu pun punya makna sendiri gitu kan. Oke. Punya makna sendiri, makanya ketika dibuatnya dalam bentuk visual hasilnya jauh lebih keren. Karena sih penghayatan sih itu jadi dapat banget gitu kesannya kan. Nah, kalau gua ngerasa keresahan gue yang sekarang tuh musik dan video klip jauh berbeda. Oke, berbedanya dalam segi apa nih lo? Jadi orang ini musiknya kemana, video klipnya kemana? Untuk dulu apa sekarang? Sekarang. Kalau sekarang iya. Jadi musik udah liriknya nggak sesederhana mungkin,
liriknya agak bikin ngejelimet gitu ya. Jadi gue tuh nggak bisa ngebayang. Ini contoh kasus ya. Lagunya kayak Keke bukan boneka, bukan? kayak Iya, Keke bukan boneka gimana itu itu? kan puisi. Oh, itu ya kan? puisi. Enggak, Keke bukan boneka kan dari segi lagu dan video klip juga kan gimana kan Tapi maksudnya. Keke bukan boneka tuh mengajarkan kita tuh dengan seni kontemporer gitu. Oh, berarti Nggak tahu dia arahnya kemana. berarti menurut lu adalah si Keke itu adalah orang-orang yang klasik gitu. Enggak juga. Jadi Keke ini menurut gua tuh dia ada kesalahan dalam manajemennya. Berarti lu menyalahkan manajemennya atau gimana nih? Kesalahannya dalam bentuk manajemen tuh Kalau kayak gua video klipnya Keke, liriknya Keke itu dia emang menggambarkan untuk diolok-olok aja. Gitu. tapi itu berkonsep sebenarnya. Berkonsep. Menurut gua sih itu berkonsep. Gak ada orang bikin video klip nggak berkonsep. Pasti itu berkonsep dan itu sangat mateng. Iya. Dan itu sangat mateng. Tapi bukan untuk konsumsi gua. Bukan nah, kalau gitu konsumsi lu sendiri kayak gimana? Kalau konsumsi gue pribadi, gue jujur aja, gue udah 2 tahun 3 tahun ini emang berhubungan 2 tahun 3 tahun ini gue udah nggak denger musik barat. Bukannya gue anti barat, bukan. Dan bukannya gue nasionalis, bukan juga. Bukannya gue mau kayak lebay-lebayan nasionalis. Enggak, gue juga suka. bukan. Tapi gue nggak bisa sih gue kalau denger lagu barat. Apalagi yang Inggris gue suka sedih gue. Nggak tahu artinya. Nggak ngerti arti. sedih gue. Sedih jadi gimana nggak ngerti artinya gue sedih. Enggak. Gue akuin gitu. Maksudnya musik-musik yang pendahulu di luar negeri sana tuh bagus-bagus. Ada Rolling Stone, ya kan? Ada Bob Dylan. Ya itu oke-oke lah. Gitu. Cuma buat gue pribadi nggak nyampe. Ini ajan nih, Cas. Iya, kita cut cut aja dulu ya. ya. Jadi tetap menurut gue musik luar nggak bisa gue cut gitu. Karena mereka kan banyak influencer kan. Banyak yang menginfluence musik gitu. Cuma gue pribadi lagi pengen apa ya, ada jasanya lah untuk musik-musik Indonesia gitu. Gue jadi 3 tahun belakangan ini gue lagi dengerin musik Indonesia terus. Apaan? Iwan Fals? Iwan Fals, itu legend gitu. Itu legend ya? Iwan Fals, Slang, Kakak Slang. Slang gue malah gak ngikutin. Nggak ngikut. Gak ngikutin gue, walaupun itu legend ya. Waktu gue masa SMA tuh udah Slang tuh cuma satu lagu doang yang gue ambil gitar dan Tapi- mulai. Nah itu dia. Itu ya. Tapi sebenarnya lagu Iwan Fals tuh sebenarnya emang dia tuh untuk dunia pemerintahan dia tuh kayaknya punya power banget sebenarnya buat komen masalah tentang pemerintahan gitu kan, dia komen-komen gitu kan. Cuman sekarang lagu-lagunya dia masih lebih ke anak muda banget, melo-melo banget sekarang lagunya. Nggak kayak dulu banget gitu. Lo kalau mau dengerin Iwan Fals yang terbaiknya dia tuh ada di Pesawat tempur belum ada judul. belum ada judul. Album belum ada judul tuh dah. Cuma kan ya menurut gua musisi sekarang kan lagi ngikutin pasar. Ah iya sih, emang pasar untuk saat ini anak muda banget, Itu nggak masalah. anak kekinian banget. Cuma buat gua pribadi Iwan Fals tetap legend lah. Ya, Legend lah. tetep lah. Apalagi yang momen kemarin dia sedih sih gue. Pas ada acara di salah satu stasiun televisi, yang mana Iwan Fals nyanyi sama legenda dangdut, Bapak Haji Roma Irama kan. Di situ Haji Roma Irama ngasih gitar ke Iwan Fals. Anjing kayak itu gila sih, sedih Legend sama banget. legend tuh. Legend sama legend, jadi kayak ngasih tongkat estafet. Iya. Tolong teruskan gitu kan. Anjing tuh keren banget sih. Asli gue Iwan Fals mau. tuh kalau bab karir gini. Ini yang nggak bisa diikutin sama musisi muda zaman sekarang. Kayak Iwan Fals. Iwan Fals nih musiknya nih relate sama semua anak-anak Iya. gitu loh. Iya. Jadi kenapa Iwan Fals bisa booming? Itu musik tongkrongan semua. Iya benar. Jadi lu mungkin di tahun 90-an mungkin masih kecil aja gue udah nonton yang Galang Rambu Anarki. Terus Tugu Pancoran tuh. Pancoran. Gila itu keren banget. itu. Iya, terus apalagi yang lagunya tentang politik apa tuh? DPR. Ya, Politikus itu. politikus tuh ya itu gila tuh itu. Walaupun gue masih kecil tapi gue premier dengan Dunia politik. Iya maksudnya dengan lagu-lagu kayak gitu kan. Asli loh. Itu keren banget kan, apalagi yang tajam itu. iya apalagi yang Galang kan. Ya. Galang katanya menceritakan sebuah anaknya kan.
Jadi kalau Iwan Fals, jadi gini, gue bukannya mengkat pop Indonesia yang labeling itu jelek, nggak bagus, cuma nggak masuk di kuping gue, gitu doang. Cuma banyak yang lirikal gini. Gue mau kasih satu contoh yang gue lagi dengerin ya, gue dengerin. Gue tuh lagi dengerin satu rumah gue tuh tahu gue lagi dengerin Morfem. Apa tuh? Udah lama, band lama. Morfem, lepasannya Upstairs. Oh iya dulu. Vokalisnya Jimmy. Itu paling waktu Itu gue lirik. SMA tuh gila sih. Gila di mana-mana asli lo naik angkot kan, apalagi zaman dulu SMA kan. Zaman dulu SMA kita kan, Bang. Iya. Nggak ada loh kayak anak-anak zaman sekarang udah pada bawa motor, kendaraan sendiri gitu. Kita tuh naik tongkrongan banget kan. Dia king of fancy. Iya, jadi di mana aja tuh kayak lagu Dubster terus. Wah itu keren Bryan asli. Adams, Nah iya. Akhirnya kesini deh tuh ada band yang kuburan segala macem. Jadi menurut gue pribadi, musik itu sebenarnya buat para musisi harus mikirin lirikal, gitu. Belajar menulis lirik. Oh gitu. Harus belajar banget dengan nulis lirik. Perhatiin deh lagunya yang gini deh, yang kita semua pernah dengar, Matraman. Oke. Kan Matraman di Upstairs kan kayak aku di Matraman. Ya. Itu kalau lo buka liriknya, itu kalimatnya yang enggak logik semua. Demi trotoar dan debu di jalanan bertebaran. Itu gila, itu artinya panjang banget ya. Kayak dia tuh kayak Jadi dia gini, yang gue kenal dia, yang gue tahu dia tuh kalau nulis lirik, serelate-nya dia kayak gini. Kita lagi nongkrong nih, lagi ngobrol, itu dia bisa jadi bikin lirik dari sosok lo, gitu loh. Bukannya semua musisi emang seperti itu? Semua musisi seperti itu, cuma lirikalnya ini yang gue suka. Yang lo suka dengan sosok itu karena si Jimmy nih, liriknya nih, kalimatnya kacau-kacau. Gitu. Yang nggak masuk di akal, maksudnya lu sampai trotoar aja bisa dijadiin lirik ya. Gitu, debu. Sampai debu pun sampai. Dan dia kayak gini, di Morfem dia bikin judul Binar Wajah Sebaya. Ini lirik-lirik yang Indonesia yang baik dan benar dipasang, ditaruh di musik rock. Wah, itu oke juga. Kayak wah, oke juga sih. Tapi Li, menurut lu musik tuh berpengaruh sih dalam kehidupan lu gitu untuk saat ini? Sangat sih. Sangat ya? Jadi gini, lo pernah nggak ngalamin pencetusannya band Superman is Dead bikin lagu gini? Jika kami bersama. Yeah, okay. Nah, itu kan satu tongkrongan, seluruh tongkrongan di Indonesia tuh pada nyanyi lagu gituan, gitu kan? Terus berantem bareng, ini bareng, nongkrong bareng, pada dengerin lagu gitu-gitu aja. Iya tuh benar. Jika kami bersama. Ngaruh banget buat gua gitu. Itu asli keren banget, apalagi yang marginal dulu sempat kan. Marginal. Aling babi. Anjir, itu keren sih. Keren banyak tuh dari lagu pun banyak passion anak muda tuh dulu berkiblat ke mereka semua kan. Iya. Dari passion nih, cuman makin kesini ya ada munculnya. makin kesini. Makin kesana lagunya. Iya, makin ya indie gitu. Iya. Tapi gue sangat apa ya, berharap sih band-band yang sekelas labeling, udah label besar lah, bikin video klip lebih oke lah. Gue berharap sih gitu. Video klipnya menurut gue gak ada yang nyampe, belum ada yang oke nih buat gue nih. Gitu. Belum ada yang kena ya, walaupun mereka semua terkonsep, Semua konsep, cuma belum ada yang kena di gue aja pribadi. Gitu. Karena gini, lo dengerin musik nih, oke lo udah bisa ngebayangin nih. Sekarang gue mau dengerin video klipnya. Lo matiin musiknya, lo lihat musik dan video klip, nyambung nggak? Gitu. Suka nggak relatable. Sekarang musik tuh selain emang dunia GTA, selain di YouTube juga ada lagi bang, yang untuk menjual pasar TikTok gitu tuh kan ada itu gitu tuh orang-orang itu, dan mereka cuman sin berapa lagu udah jadiin TikTok, dan itu udah sangat viral tuh beberapa bait. Menurut lu gimana bang? TikTok ya? Iya TikTok. Ya, gue pernah bahas juga nih sama anak-anak tentang TikTok. Jadi TikTok ini kan media ekspresi gue sih nggak masalah tentang media yang berekspresi itu, untuk mengekspresikan dirinya mereka di depan media, walaupun itu platformnya TikTok, YouTube segala macam.
perkaranya nih TikTok ini jadi semakin lebih ke pornografi. Lebih ke pornografi ya. Lebih nggak oke gitu loh. Nah, tapi bang, untuk masalah kan kayak TikTok, kayak banyaknya aplikasi. Menurut Ali tuh ini bagus gak sih buat anak-anak gitu? Gue nggak oke sih. Enggak. Gue nggak menyarankan. Enggak recommended banget. Nggak rekomen banget. Iya, gue TikTok, paling kesel sih. apapun. Gue paling kesel sih. Anak-anak usia dini tuh kayak mereka tuh dewasa, tapi sebelum waktunya. Karena dengan ada digital mungkin ya kita juga nggak salah sih. Nah, mungkin orang tua pusing dengan kerjaan, pusing dengan usaha, pusing dengan apa, terus anak nangis dikasih handphone, anak nangis kasih handphone. Awalnya kan kayak gitu. Pasti. Nanti, nah awal dari itu semuanya nanti akan terbiasa tuh dibawa sampai gede. Bahkan sampai orang tua sendiri pun bingung gimana caranya berhentiin anak yang sudah terbiasa dengan gadget. Apa jangan-jangan anak pelajaran sekarang yang mana semua belajar online apa nanti akan terbiasa? Sebenarnya Menurut- sebelum pandemik ini gue pernah nanya sama psikologis, sama psikolog. Bagaimana persyaratan anak memegang handphone? Lo tau? Enggak. Psikolog tuh berpendapat bahwa 13 tahun ke atas anak baru diizinin pegang handphone. Berarti 13 tahun ke bawah nggak boleh dong? Tapi sebenarnya Cuma banyak materi-materi anak yang dimasukin ke dalam handphone. Nah. Nah ini juga gue bingung sama perusahaan-perusahaan yang bikin materi anak ke dalam handphone. Sedangkan psikis anak ini belum siap untuk menerima itu sebenarnya. Iya benar-benar. Karena ya itu dia yang tadi gue bilang bahwa gue ngelihat perkembangan anak, anjir. Berapa banyak emak-emak bikin video gitu anaknya masih kecil pegang handphone. Iya. Karena kita nggak tahu apa yang mereka buka gitu kan. Dan itu tontonan iya kalau pantas. Kalau enggak, Siapa yang mau disalahin? nah Gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua misalnya udah ngelarang, oh lu nggak boleh megang handphone pokoknya gini. Sedangkan film kartun diciptakan untuk di YouTube. Nah berarti anak mesti megang handphone dong. ya bisa gimana? TV saat ini sudah tidak mendukung. Ada kartun Doraemon, Nobita, Shizuka lagi kolam berenang, pakai BH sama itu disensor. Padahal sampai juga sih bang yang nafsu. Tapi itu mampu mempengaruhi. Iya bang. Iya cuman Daya hayal. iya daya hayal. Cuman kalau kita lihat kalau secara logika, ya mana orang nafsu gitu ngeliat kartun telanjang terus disensor apa gunanya? Sementara banyak sinetron-sinetron anak yang nggak disensor, anak masih SMP udah pada pacaran-pacaran, pegangan, udah bisa ciuman, dan itu tidak disensor dan itu layak tayang kan? Iya. Nah itulah sangat-sangat disayangkan gitu. Makanya banyak sekarang pada larinya ke YouTube. Iya, makanya kita nggak bisa. Ini kan satu buah pergerakan besar dari era digital. Nah, Global. Paling yang bisa kita lakukan paling hanya mengekang anak dari sebuah handphone itu. Tapi perkaranya ini media-media besar juga naro konten-kontennya adanya di handphone. Yang Tuh. anak ini harus tonton. Makanya smartphone. Makanya smartphone. Nah tapi menurut Bang Ali nih, Bang Ali saat ini lagi ngegelutin apa tadi Bang? Usaha yang dibilang visual. Visual sih, gue lagi demen visual. Visual apa yang lu suka Bang? Apa lu dalam segi editing atau lu cuma ngeliat nonton aja? Gue sekarang lagi ngerambah ke memproduksi ya. Memproduksi. Memproduce. Jadi kayak datang nih misalnya satu buah band ya. Kita nggak usah nyebut merek lah. Satu buah band datang gitu. Atau satu buah cerita datang sama gue. Gimana caranya gue bisa menciptakan dari materi yang dikasih ke gue jadi satu buah visual. Oke. Gitu. Jadi lebih memproduksi gue, lebih membuat gitu, lebih meng-create apa yang dimauin si klien sama guanya gitu. Kayak gitu sih. Berarti udah jalan berapa lama? Gue udah jalan udah setahun sih. Ya terakhirnya kita kerja bareng kan. Ya. Ya bikin sebuah video klip gitu. Terus bikin pribadi semua yang ditonton itu harus dipertanggungjawabkan di belakang kamera kan. Benar. Ini nih. Ini. Man behind the gun-nya gitu loh. Jadi orang lihat wah gitu ya. Iya. Jadi gue setiap karya gue berani bertanggung jawab gitu. Gue nggak ada
asusilanya, gue nggak ada. Karena gini juga, gue agak kesel nih ya, balik lagi ke musisi. Banyak sekarang lo paham gak sih musik-musik yang sebenarnya dia menyatukan seluruh agama, tapi jadinya menjotoskan seluruh agama. Contohnya? Maksudnya tuh kayak gimana? Nyindir-nyindir agama-agama. Oh, terlalu rasis. Iya, menurut dia tuh, wah gue butuh ketenangan. Si musisi ini teriak-teriak, gue pengen ketenangan. Agama, gue nggak mau pecah belah gara-gara agama. Gue mau Indonesia satu lagi karena Pancasila. Tapi liriknya tai gitu loh. Ya, Kalau itu nyebelin. saya nih, karena dia ngeledekin agama-agama yang mayoritas di Indonesia diledek sama dia. Sedangkan dia juga agamanya itu gitu. Iya, 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 Maksud iya. gue maunya apa sih nih orang? Tapi kembali lagi ya, maksudnya paling enak tuh emang di zaman kita lah, masa zaman SMA tuh. Gua pun kalau dulu galau aja gua nyetel lagu yang pupus kayak gitu tuh asli beneran. Lu pernah galau gak sih masalah perempuan bang? Iya asli, masa SMA lu kayak gue lihat wais. Lu kayak Bahasnya kesana arahnya panjang. lu kayak waktu SMA tuh kayak gimana? Iya serius karena menurut gua tuh Iya. di zaman sekarang SMA tuh paling asik bang. Maksudnya zaman dulu lah, di zaman kita masih sekolah tuh asli coy, paling asik, paling keren. Kita lulus, kita coret-coretan. Coba sekarang dengan adanya pandemi seperti ini, anak-anak sekarang mana ngerasain lulusan, mana ngerasain pilok-pilokan kan? Dikit-dikit mereka pakai masker gitu kan? Karena emang udah diwajibkan protokol pemerintahan kan memang seperti itu. Dengan kondisi juga kan nggak bisa nyalain juga. Mereka juga nggak mau. Nah, itu masa-masa kenakalan lu pada waktu SMA apa bang? Gua SMA, aduh, jadi Ali itu nama hijrah gua. Apa? Ali itu nama perubahan gua. Perubahan hidup lu emang sebelumnya? Metafor dari seorang Diota. Oh Dieta. Diota. Nama asli gua tuh Diota Eka Baskara. Gitu. Dan media-media sosmed gua sekarang lebih gua private sih. Gitu. Jadi namanya dengan Ali. Terus gua sekarang dari kuliah ada berbawa-bawa nama Ali. Jadi Diota. Si Diota ini nih Terlalu hitam lah ya. oh syuh, kebelut lah pokoknya. Jadi gue bersyukur juga, gue bandel lebih dulu. Jadi Iya, gua bisa ngerasain nggak kayak anak-anak sekarang ya. Iya. Setelah tua baru bandel dia, ada telat. Telat. Bener. Jadi gue udah kenyang. Udah kenyang dengan dunia itu. Jadi si SMA ini, si Diota saat SMA ini lumayan penuh dengan hiruk pikuk ibu kota, gitu. Iya. Makanya SMA itu momen yang paling indah tuh anjing asli zaman SMA Gue tuh. SMP. Lu SMP, gue momen paling indah tuh. Soalnya SMA gue ada berapa? Ada lebih dari satu. Oh jadi lu pindah-pindah. Pindah. Oh gila lu bangor emang lu. Nomaden. Emang bangor lu. Jadi gue ngerasain bahagianya gue itu saat SMP karena temen SMP gue sampai sekarang masih main. Gue kalau masalah pertemanan, gue dari teman SMP, teman SMA tuh masih tetap berjalan bang. Walaupun emang kita momen ngumpul tuh cuman ya buka puasa bareng atau Ya. ada temen nikahan datang kita kan. Cuman momen itu doang. Cuman emang nggak asli waktu SMA tuh paling gokil sih menurut gue, paling gokil sih. Momen yang Lagi menurut gue sekarang ini gue lagi ngekat diri gue. dalam hal Gue ngekat diri gue dari dalam segala hal. Lo ada nggak sih satu sisi lo nggak mau berhubungan sama banyak orang? untuk mungkin belum gue rasain. Oke. Pasti akan ada. Jadi dari gue mainnya gue dari SD, SMP, SMA, kuliah, gue ngerasain capeknya sekarang. Gitu. Bukannya gue mau ngekat diri gue dari teman-teman gue yang dulu, bukan. Gitu. Gue masih Cuman zero. membatasi aja ya, cuman membatasi. Tapi gue sekarang lebih posisi kayak ke ngabisin. Jadi kalau nggak kerja, nggak ada urusan kerjaan ya itu pulang. oh udah sekarang gitu ya zamannya, udah malas lu buat ngumpul ya. Udah malas ngumpul pertama, kedua gue lagi malas basa-basi. Basa-basi dengan banyak Sama orang. semuanya. Jadi nggak tahu ya di gue. Lu bener-bener sekarang udah menutup diri banget. Bukan menutup diri gue mah. Gue lebih jadi kayak lagi nyaman banget dengan si Ali ini yang notabene gue punya ruang lingkup sendiri. Oke. Karena lu capek nggak sih basa-basi sama orang? Capek sih. Lu datang dengan So akrab ya, so akrab Iya, ini. gini. Jadi Al, udah lama nih nggak ketemu nih. Al, ngumpul bareng Al. Ngopi atau apa gimana gitu teman-teman SMP sama lo datang, sedangkan lo udah nggak kayak dulu. Berarti kan lo mesti kasih buy time untuk
bersosialisasi dengan mereka lagi kan. Nah, gue yang nggak mau yang kayak gitunya. Ya berarti lo lebih suka yang emang setiap hari kita nongkrong kita ketemu lah. Hmm. Dibandingin emang mereka yang emang teman kita udah lama atau tiba-tiba ngajak nongkrong terus ada pembahasan yang ini apa sih anjing gak jelas banget kan. Kayak gitu kan. Lebih malas basa-basi aja gue. Ada waktu capeknya pengen sendiri gitu. Me time sih. Gue nikmatin me time-nya gue aja. Ya emang dengan kita yang lagi kayak gini emang butuh ruang sendiri sih. Kayak gua gitu kan, gue juga udah males yang namanya emang males aja, emang butuh tempat tersendiri. Cuman gue bisa aja untuk dengan kegiatan kayak gue hobinya, gue meluangkan waktu gue dengan hobi gue gitu kan. Gue main bulu tangkis ketemu teman-teman ya udah cuma silaturahmi aja, temu olahraga udah gitu aja gue ngisi waktu luangnya. Gue lagi demen ini foto. Oh betul lu? Foto gue. Gue lagi demen foto-foto sudut Sudut. Jadi, sudut pandang atau? Enggak, sudut. Jadi setiap bangunan itu punya sudut. Oke. Menurut gue Gue seneng nih, gue seneng nih. Iya. Nah, ini bidang lo nih. Nah. Gue juga banyak nanya nih sama lo. Jadi, gue sekarang lagi pakai kamera analog. Diana. Oke. Diana. Nah, Kamera gua lagi- jadul banget ya. Diana F plus, ya. Terus Lomo, gue lagi pakai. Hmm. Nah, terus gue Yang pernah lu tunjukin ke gue bukan sih? iya si Lomo Oh, itu iya. udah habis berapa film tuh. Roll. Nah, gue tuh lagi hobi banget ngambilin sudut-sudut. Jadi menurut gue bangunan itu punya sudut. Setiap bangunan itu punya sudut dan sudut itu nggak pernah terekspos. Oke. Kayak expose, cuman nggak terlalu global kan. Nggak terlalu banyak orang. Nggak terlalu banyak juga orang Mau ngambil merhatikan foto hal-hal sedetail itu kan. Nah, gue setiap bangunan, misalnya oke deh, gue masuk ke daerah istana, misalnya istana. Dan gue nggak mau foto istananya. Lu mau tau apa yang nggak pernah orang foto? Iya, gue paling ngambil foto sudut atapnya istana. Jadi kalau gue pribadi, gue lagi ngumpulin foto-foto sudut. Apa yang lu rasakan ketika lu moto sudut? Apa imajinasi lu? Kayak gue. Enggak, apa imajinasi lu? Iya, kayak gue. Maksudnya? Gue ngerasa ketika gue ambil foto sudut, ini gue. Oh, kayak gue misalkan nih, gue sebagai fotografi, gue motret model. Iya. Nah, ketika gue motret model, gue punya kepuasan sendiri dong. Dari segi angle, segi gambar atau segala macam ya ini, wah gue kayak enak nih kalau ngeliat dari segi angle. Nah, kalau lo motret kayak sudut-sudut gitu, apa yang imajinasi lo membuat imajinasi itu gitu? Maksudnya yang membuat mengambil gambar. Sudut itu mempresentasikan diri gue. Jadi sudut itu menjelaskan bahwa ini gue. Gue lagi dalam kondisi seperti sudut dalam bangunan. Dia sangat mendompleng. Jadi lo bangunan kalau nggak ada sudut ini bangunan rubuh semua. Ya pasti dong, nggak ada istilah pondasi pun sama. Pondasinya nggak ada. Gue tuh lagi dalam sisi kondisi diri gue sendiri tuh lagi gue sebenarnya kuat dalam satu buah organisasi atau satu buah struktural, tapi gue lagi nggak mau dilihat. Iya, sudut. Sudut. Paham nggak sih? Kayak gini Ada, nih. Ini kan ada sudut tapi nih. nggak mau dilihat. Ini kan sudut nih. Iya. Siapa orang yang mau foto sudut ginian? Iya. Gitu loh. Ya Ada kan, ada. Ada gitu. Tapi kalau ini nggak ada, rubuh. Gitu. Itu Nah, lo lagi gua lagi memposisikan itu. memposisikan diri gue ialah sudut bangunan. Gitu. Sudut bangunan itu dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap abu-abu. Tapi itu yang paling kokoh, gitu. Gue kayak lebih mempresentasikan ketika gue ngambil gambar sudut, diri gue lagi ada gitu. Lagi kecil. Gambar gua lo yang lagi paling kecil keren ketika lo motret sudut itu yang lagi di mana? Gue pernah ngambil sudut di gedung Pasar Semanggi. Yang gue ambil cuma bagian parkiran sampingnya doang. Kan Pasar Semanggi kan parkirannya kan spiral. Iya. Yang gue ambil tuh luarnya doang. Spiral tapi cuma ujungnya doang. Itu menurut gue kayak oke. Apa ya namanya? Sama gedung ini. Ujungnya gedung PS. Plaza Senayan. Plaza Senayan. Gitu. Emang kita juga awal pertama kali juga emang dari dunia foto kan. Awalnya emang lu rencananya juga lu pengen buka apa sih, pengen ngajakin kita kerja sama Iya. kan. Cuman emang ke pending kan sampai saat ini kan. Pandemi. Gitu foto sih gue. Jadi sehari-hari lu selain lu kerja, Street fotografi.
street fotografi, terus buka usaha. Rencana ke depan lu pengen apa lagi bang? Setelah itu semua udah lu jalanin, apa yang mau lu? F&B. Contohnya tuh kayak gimana tuh? Ini gue nggak tahu kenapa, jadi di keluarga gue ini kebetulan pecinta seni ya, gitu. Gue diajarin gambar sama bokap gue. Gambar manual. manual drawing. Nah, gue diajarin gambar sama bokap gue sampai orang Kampung Melayu. Oh iya, sentul dia lagi di Sentul, Selau. Kita deket ini soalnya. Deket trek. Deket trek, Selau, Sentul, Bogor. Begini emang anak-anak Sentul. Jadi Kita doain yang terbaik aja lah dia yang tadi terbaik, ngebut. Iya. Tapi jadi gue diajarin sama bokap gue gambar. Nah, diajarin sama bokap gue gambar dari SD sampai gue bisa bawa gambar gue mewakili kota. Serius, lu pernah sepinter itu lu ngegambar? Gue anjir, gak usah pintar itu. Enggak, maksudnya sebisa itu lu gambar. Bisa gitu. Sampai iyalah bang, lu pinter lah. Kalau lu nggak pinter lu nggak bakal bisa juara lah. Gila, otak-otak model kayak lu canggih juga ternyata. Otodidak, Ces. Jadi Ya tapi nggak ada yang namanya otodidak bisa sampai juara. Pasti lu, ya gila, pasti lu ada gurunya lah. Jadi gue kalau bisa, misalnya gini, gue sekarang gambar. Misalnya dulu tuh gue ngegambar. Target gue gimana caranya gambar gue bisa dilihat orang. Target gue. Karya gue bisa dilihat orang. Terus tuh dibawa sampai gue waktu itu tinggal di Bekasi sampai gue mewakili kota Bekasi. Gue masalah gambar ya. Gue pernah tuh nonton di salah satu acara stasiun TV. Jadi ada anak perempuan, dia ngegambar hasil karyanya pakai spidol. Bukan spidol, pulpen. Warna biru sama merah. Dan itu dijual harganya fantastis cuy. 3-4. Paling kecil tergantung terus ada yang 3 juta sampai 10 juta itu. Nah, perjalanan dia untuk serius. Perjalanan dia untuk sampai itu konfliknya dari keluarga cuy. Konflik awal itu dari keluarga karena orang tuanya tidak setuju kalau dia ngambil jurusan menggambar. Orang tuanya pengen apa gitu, tapi dia berani untuk membuktikan itu ke orang tuanya. Nah, kalau lu nanti punya anak, apakah nanti anak lu akan ikutin gaya lu atau dibebasin aja? Ya udah bebas aja dengan pilihan dia gitu. Tapi kita sebagai orang tua Anak itu sebagaimana orang tuanya. Menurut gua buang nggak jatuh lah dari pohonnya. Jadi gini, lo sekarang pekerja fotografi gitu, Oke. misalnya lo pecinta fotografi, gue yakin nanti ketika anak lo lahir, terus anak lo nggak mungkin nggak kenal dengan dunia fotografi. Nggak kenal dunia visual nggak mungkin lah, pasti. Karena sehari-hari yang dia lihat sama dia. Oke. Begitu juga gue dengan anak gue, pasti apa yang dilihat sama anak itu yang akan dicontoh ketika besarnya. Jadi gue nggak menutup kemungkinan bahwa anak gue bakal suka seni itu, karena ada garis sih menurut gue. Kalau seandainya dia belok dari menolak itu nggak jadi masalah ya. Berarti semua keputusan itu lo serahin ke anak. Orang anak gue aja mau gue pondokin, Ces. Serius? Anjay. Ya intinya namanya kita namanya lu sebagai orang tua lah. Ataupun gua nanti kelak menjadi orang tua ya pengen yang terbaik lah buat anaknya kan. Nggak mau lah kayak kita. Iya. Gue minimal kan gue ngerasa gue telat banget belajar tentang agama lah. Terus rupanya agama nggak ngekang. Ngerti Enggak nggak sih lo? dong. Iya. Jadi gue salah persepsi dulu. Akhirnya gue mikir anak gue ya udah dia minimal mondok, selesai mondok dia mau kuliah kayak dia mau melukis. Yang penting dia nggak buta akan agama ya. Itu doang, dasarnya aja. Gitu. Kan kalau dulu kan kita disahabat kalau nggak ngaji. Oke. Iya sih benar sih kalau dulu. Bang, kembali lagi nih. Lu sejak kapan lu suka dengan klasik motor-motor apa? Kalau motor, Maksudnya dengan ya dulu gue liat tuh lu klasik banget kan. kalau motor dari gua kecil semua temen-temen gua tahu gua suka motor doang. Gitu. Dari SMP gua motor udah gua ceperin sendiri. Motor, mobil gua udah gua ceper, udah aneh-aneh deh. Jadi gua suka beda dari yang lain. Gitu Iya lah. emang dari dulu emang udah beda. Kalau kita suka seni kan nggak mau sama. Iya sih, yang pasti kan semua orang seni kan juga banyak Punya kan. karakter. Punya karakter masing-masing. Jadi dari kendaraan ini. Dan gue suka motor klasik dalamnya gara-gara bokap. Lagi ke bokap gue, Ces. Iya. Bokap gue lagi yang ngeracunin motor klasik.
Kalau masalah orang tua ya, gue pun sebenarnya punya basic. Mungkin teman-teman gue juga udah tahu lah. Tapi, nah orang tua gue tuh pemain musik organ. Serius, bokap gue seniman banget ya. Kakek gue itu pelukis. Dia tuh bisa gambar. Dia tuh suka banget sama Soekarno. Dia ngegambar asli tulisan tangan. Nah, cuman gue main musik enggak, ngegambar enggak. Tapi larinya ke fotografi. Itu mencakup semuanya. Iya, menyangkut semuanya. Cuman bedanya, tapi gue main musik gak bisa gue. Sama. Serius, main musik gak bisa. Gue mau nyanyi, alhamdulillah kan suara gue. Gitu ya. Alhamdulillah gak usah didengar maksudnya. Males juga bang, orang siapa mau denger lah. Iya. Yang penyanyi udah banyak, ya kan? Tapi kayak gini. Sorry, gue buka ini buat ini doang. Gue nyari namanya doang. Kalau gue sekarang, lo coba deh dengerin ini. Namanya, sorry ya. Ini dia. Radical Sun. Jadi, si Radical Sun ini ada musik yang nggak ke blow up lah ke media. Oke. Namanya Radical Sun. Dia ini menceritakan tentang temen yang lagi banyak masalah. Paham nggak? Ini teman lagi banyak masalah. Oke. Lo kita punya banyak masalah nih. Itu ada di SoundCloud. Sampai cuma ada di SoundCloud tuh. Belum naik lagi nih. Gue lagi coba hubungin orang-orang Radikasan untuk lebih nge-blow up lagi. Karena gue denger keren banget. Dia musiknya ini ngebawa temen lo ada masalah. Terus lo datang untuk nyelamatin temen lo dari masalah. Gitu loh. Tapi dengan cara yang lo berdua tuh tahu kebiasaan lama lo kayak gimana. Nah, Itu dalam banget tuh. dalam, Jas. Gue sekarang gini deh. Lo pernah nggak ngerasa down banget, sendiri banget, terus temen lo nggak ada? Gue alhamdulillah, gue pernah ada di posisi down. Gue pernah membutuhkan teman-teman, tapi alhamdulillah teman-teman gue yang saat ini dia nggak pernah ninggalin gue. Itu, tapi gue tipikal orang yang sakit, gampang kecewa sih. Mungkin semua orang juga yang namanya dikecewain juga nggak ada yang mau dong. Nah gue alhamdulillahnya teman-teman gue saat ini ketika gue benar-benar ada di situ, dia nggak ninggalin gue. Kayak gue thanks banget lah sama mereka. Nah, gue Tapi lo pernah di posisi itu, lo down, pernah. lo down, tapi lo teman-teman lo tuh nggak ada di sisi. Iya. Jadi gue pernah ada satu kasus gitu ya. Masalahnya tuh gak cuma selapis. Oke. Lapis. Banyak deh masalah gue. Jadi, tapi gue mau cerita kemana? Ngerti gak lo? Mungkin ada ya beberapa orang. Gue mewakilkan Adalah beberapa orang, dari oke. orang lain ya. Jadi gue mau ngasih tahu gitu ke teman-teman yang pernah ngerasain hidupnya down, udah jatuh ketiban tangga. Iya. Nah, terus gua Kuli bingung. bangunan tuh. Iya. Udah jatuh ketiban tangga. Dan dia bingung mau nyelesain masalahnya gimana. Nah ini, gue kasih tahu ke orang-orang kayak gitu. Biasanya nih kayak gue, sifat-sifat orang introvert. Bingung dia mau cerita kemana, dia bingung. Terus dia mau nyelesain masalahnya sendiri, dia bingung. Mau cerita ke orang tua, dia malu. Tapi yang paling penting rupanya ketika yang bisa nyelamatin gue ya Tuhan dan dunia kita. Oke. Gitu loh. Jadi dunia kita sendiri nih, rupanya yang bisa nyelamatin kita tuh Iya. dunia kita. Kayak hobi deh. Hobi lo foto, video segala macam. Udah lo habisin aja di situ. Gak usah lo pikirin. Mau orang bantuin kayak, mau orang gak ngebantuin kayak, toh nanti ada hasilnya. Gitu loh. Dan pendekatan lagi ke vertikal gitu loh. Vertikal ke atas gitu. Itu aja. Jadi buat gue pribadi, musiknya si Radical Sun ini sangat didamba-dambakan untuk orang-orang introvert. Gitu. Keren ya berarti ya. Keren. Lu mesti banyak sih kita, maksud gua berhubung temanya nggak ada temanya musik. Menurut gua musik ini mampu berubah pola hidup orang. Iya sih, pasti sih. Ya mungkin orang lagi jatuh cinta ya pasti bisa bikin lagu lewat musik. Ya, bisa dong. Orang lagi patah Galau hati. aja ada kan? Galau aja ada, lagu galau aja ada yang nyanyiin kan Lagu galau. dangdut, lagu happy aja ada. dangdut. Banyak sih musik. Banyak. Berarti emang bener-bener berpengaruh banget lah ya. Tapi gimana Al menurut lo SMA lo? Tadi kan nanya SMA gue nih, lupa nih Ces. SMA lo gimana? Wah, SMA gua kan namanya aja udah agama banget tuh. Apa tuh? Wali Songo. Waduh.
terkenal dong ntar deh. Iya. Wali Songo, cuman Petang Sasi. iya itu sebelum gue masuk sekolah aja udah yasinin sih. Wih gila, iya. Tapi ada momen yang gue nggak tahu sih apa lu juga ngerasain. Gue tuh dulu pas masuk sekolah SMA itu kelas 1, gue mainnya bukan sama teman-teman gue cuy, bukan sama teman-teman angkatan gue, tapi gue main sama kakak kelas. Sama kakak kelas, iya serius. Nah, ketika gue main sama temen gue adalah ketika gue kelas 3 dan gue di kakak kelas, gue nggak mungkin dong main sama di kelas, kecuali di kelas gue main. Tapi asli dunia percintaan tuh gokil SMA tuh. Lu menebar pesona tuh gampang banget. Berapa sih jumlah mantan lo, Jas? Ya, Boleh tahu nih, kalau boleh tahu. gimana nih? Sampai enggak. Oh, iya. Gue ada sih Sampai sekarang. 7 lah, gue ada 7 sih. Iya, tapi ya nggak pernah lama. Paling lama ya 6 bulan dekat. Udah lama. Kalau lu bang, lu pasti mantannya banyak. Aja. Pasti. Lo main ngeklaim aja, Ya. tukang asuransi. Iya dong, apa tipe kayak lu kan sekolah aja udah ganti-ganti kan sekolah SMA ini. Sekolah aja lu udah nggak betah, apalagi pacar. Cih anjay. Iya kan? Kelihatan Sekolah aja lu udah nggak betah dong. Gua terakhir 26. 26. Anjing. Gue catetin lagi dong. Anjing. Gue masih inget gitu ya. Gue catetin nomornya. Gue catetin nomornya. Bukan. Lo juga nggak bisa lo ngelupain mantan. Nggak bisa Lo jadi diri lo dong. sekarang tuh gara-gara mantan. Kita nggak bisa ngelupain masa lalu coy, nggak bisa. Kita tuh hidup berasal dari masa lalu. Iya lah, kayak lagunya dia, Rumah ke Rumah. Yo, iya tapi percintaan pas SMA tuh paling gokil. Asli masa-masa SMA tuh, gue sih emang mungkin nggak sebangor nggak terlalu bangor lah, nggak terlalu bangor. Ya cuman sebatasnya aja lah. Tapi emang paling seru tuh kayak hal paling gue tuh males pada saat dulu sekolah tuh kalau gue terlalu lama di rumah. Rumah ya? Karena gue pengen sekolah terus. Karena dengan sekolah lu bisa yang tadi menebar pesona sama adik-adik kelas lu aja. Asli cuy, pasti lu kayak gitu kan. Pasti lu. Kayak lu Itu gue banget. anjing. Gue di skors lagi gue dateng. Gue di skors sekolah. Wah, udah kamu di skors, gue selain di skors A. Di skors, gue tetap dateng ke sekolah. Gak penting skorsnya, yang penting gue ketemu anak-anaknya. Iya, itu kayak anjing. Tokai. Kita belajar belajar kelompok, bukan yang belajar kelompok, tetap ngomongin ada kelas jam itu coy anjing. Di kelas berapa ya? Di kelas apa ya? Kelas 2 apa sih? Paling gokil. Kacau sih. Lu ketua OSIS? Apa tuh lu masuk Gua nggak organisasi pernah OSIS? Gue gak pernah. Oh, OSIS ya, OSIS-OSISan itu gue pernah. Gue sering ke OSIS-OSISan. Cuma gue gak pernah menekuni program yang ada di sekolah. Sama. Itu doang. Tapi gue Enggak. membuat program sendiri gitu. Gue sih nggak itu sih, cuman gue nggak OSIS. Tapi adik kelas mana sih yang nggak kenal sama gue gitu doang? Oke. Iya serius. Adik kelas mana sih yang nggak kenal sama gue gitu doang. Cuman gue emang nggak OSIS juga bukan. Apa sih gue? Pinter enggak. Tapi gue paling bete itu kalau ada raja rambut. Lo ngerasain nggak? Pitak-pitak ya. Iya coy. Gue pas baru masuk nih, set upacara. Jangan ini dulu cowok. Diam dulu, anjing rambut. Gue kalau udah paling bete masalah rambut. Dulu berarti rambut lo ini ya, polem. Iya, serius. Itu waktu zaman itu paling keren cuy. Gila lo anak ibu banget. Zamannya SMA gue itu ngikutin siapa tau gak lo? The Changcuter. Yang rambutnya segitu terus nyetrit tuh mulai diikutin sama teman-teman gue. Dan Musik lagi kan? Iya, Ada maksudnya forma pemusik kan? iya, emang semua kan yang mau awalnya musik kan. Emang bang, nah gue bukan angkatan, gue masuknya tuh kena influencer RT Cinta dan Rock and Roll. Wih, iya. SMP sih gue itu. Vino. SMP teman-teman gue pada kayak gitu, celananya diturunin, pakai gesper, rambutnya sih belakangnya panjang. Pas gue ngeh tuh sekarang anjing rambut belakang banyak. Dan itu model-modelnya pakai boxer, coy. Iya, SMP tuh gitu. Tuh gayanya tuh.
Iya, itu dia Tebet udah paling rame tuh tempat tongkrongan tuh. Anjir. Endorse, aduh kacau. Anak-anak Iya itu Tebet mampir sana tuh. SMP tuh. SMA itu ngikutin catut apa? Computer. Gue nggak masuk gue komputer. Itu dulu tuh waktu zaman SMA gua Jadi tuh. gedenya tuh SMP SMA gua kan berhubung gua di Tebet. SMP gua di Tebet, SMA gua di Tebet. Jadi gua gede dengan musisi-musisi Tebet kayak di Upstairs, di Adams, terus Good Night Electric. Karena deket ruang rupa gitu. Nah, gua tuh sampai pensi tuh selalu ngundang mereka. Dan gua dandanan gua. Iya, dulu tuh sekolahan gua tuh ada katanya alat band. Pas gua masuk alat band itu dijual apa gara-gara gua masuk kali ya? Jadi alat-alat musik dulu. Serius ya, gua nggak tahu namanya. Katanya dulu tuh ada band, ada apa, pada nongkrong. Gua kalau dengerin kakak-kakak kelas gua nongkrong katanya bilang kayak gitu, kayaknya anjir. Pas gue zaman nih gue hilang semua alat musik kan kampret ya. Kan studio band ada di luar. Iya, cuman kan gue bukan anak band banget. Jadi gue karena emang gue suka nongkrong. Ya nongkrong di mana? Ayo. Tapi emang karena gue suka nongkrong ya nongkrong aja. Gue nggak pernah ngeband gue. Serius temen-temen gue pada gila sih. Pasti lewatin masa ngeband sih gue. Walaupun Iya. nggak jadi. Iya. Bercita-cita jadi rockstar aja. Kayak tuh punya si lampu kau, ya kan? di wanita tuh ada nilai plus kalau lo anak band. Ada. Jadi kalau buat gue pribadi musik, band segala macem ngaruh sih, ngaruh banget. Ngaruh banget, sampai gue pengen bikin band, gue pengen punya band kayak Nirvana. Terus gue pengen punya band kayak di Upstairs, gue pengen punya band kayak di Adams. Wah, tapi nggak naik-naik band gue. Karena emang pada saat itu dunia digital tuh nggak seperti sekarang. Gitu Kalau tuh sekarang udah tuh, tangguh. kalau dulu lu pengen masuk studio rekaman, lu harus perform dulu di sono kan, lu harus demo dulu lagu lu kayak gimana. Ya, belum tentu masuk kan. Gue mau nanya, musik pertama lo apa? Nah, Gue yang lu denger? dulu tuh gue paling suka tuh yang lumba-lumba. Gue sering banget dibeliin lagu karena emang Lumba-lumba. iya, enggak, karena emang orang tua gue tuh kayaknya nggak mau anaknya terlalu dewasa cepat. Emang nggak kayak anak sekarang kan. Menyetarakan. Dulu tuh dibeliin gue lumba-lumba. Di lumba-lumba itu Bondan Prakoso yang nyanyi itu. Itu Bondan Prakoso tuh yang Sekarang nyanyi. jadi Fade to Black. Iya, Fade to Black. Itu musik gue. Kayak itu gimana gitu. Tapi dia salah satu musisi yang transformnya tuh lebih bagus daripada musisi angkatannya dia. Contohnya tuh. Bondan Prakoso. Joshua. Oh, Joshua. Iya. Ya kan? Ada karyanya dia. Stand Up. Nah, itu karya juga kan? Karya juga. Stand Up gue gak nyambung Katanya kan komedi pintar. Ya kan, stand up nih. Cuma gue mau nonton komedi gitu. Gue kan gak mesti pintar banget nonton komedi. Gak nyambung gue stand up. Enggak, punchline-punchline-nya yang lo nggak terlalu humoris berarti ya? Gue mau nonton komedi ya komedian gitu. Kayaknya Komeng sama Enggak. siapa dulu. Enggak usah komeng. Warkop DKI itu udah paling deket tuh. Itu baru komedi pintar. Itu komedi pintar asli tuh. Itu legend sih. Bajai Bajuri. Itu udah legend sih. Itu deh. Keresahan masyarakat di dalam satu buah sitkom. Lu tahu gak Sekarang mana ada cara-cara kayak gitu? yang paling lu suka scene apa yang paling lu suka ketika lu nonton DKI, Warkop DKI? Kalau gue yang orang naik taksi, keluarin nggak habis-habis. Di mall. Iya kan? Kejar-kejar orang. Anjing, security-nya bisa tuh nggak habis-habis cuy. Gua yang di hotel, di dapur, yang dia jadi pelayan hotel. Ada tikus lah, ada. Iya, itu sama yang ini. Canggih tuh. Yang si siapa? Kasino juaran koran. Satu wartawan kena tipu, wartawan ternyata emang wartawan itu ditipu katanya. Mat, Ada gambar telanjang. Oh boleh sini. Mas kok bukan gambar telanjang? Katanya gambar telanjang. Saya bilang kan gambar telanjang, bukan gambar orang telanjang. Binatang telanjang nggak? Iya benar. Itu keren tuh asli. Itu maksudnya itu keren. Mahalnya, Yang gini ya, mahalnya era kita tuh itu mahalnya ya, gue bilang tuh mahal. Mahalnya era kita tuh ya itu
Karena era sekarang nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Lu bayangin di era seminim-minimnya alat, di era seminim-minimnya teknologi, dia bisa ngembangin komedi dengan lirik seperti itu, dengan skrip seperti itu. Nih, Ajaib. oke. Kenapa dulu itu keren nah? Film Indonesia deh. Orang lu pengen buat film Indonesia biar terkenal banyak cuy. Setan sekarang di Indonesia udah nggak ada harga dirinya. Ih, kuntilanak lu. Digetok paling sama batako. Lu banyak di YouTube. Lu banyak coba lihat di YouTube. Iya kan? Gue kesian sama kuntilanak. Kuntilanak dikagetin. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Diambil bajunya. Lu bayangin. Gua ngeri buto hijau diambil kolornya. Kan bugil. Genderuwo. Ada itu kita pasangin. Bung Genderuwo kaget anjing judulnya. Gila nggak ada harga diri tuh setan asli. Asli. Makanya gue mikirnya tuh gini. Film Indonesia tuh Kenapa ya semakin tinggi teknologi tapi semakin mundur orang-orang yang di belakangnya? karena mereka gampang ngejual. Gampang Nggak ngejual apa? semurah itu loh masyarakat Iya, enggak. Indonesia untuk mengkonsumsi. Iya, tapi kan itu yang dicari. Itu yang dicari. Mungkin orang kenapa yang kayak gitu viral dengan adanya virus saya gini, orang udah bete diam di rumah butuh hiburan. Jadi ngeliat hal-hal yang serem tuh udah nggak serem lagi, ngeliat kuntilanak udah nggak serem lagi. Saking dia butuhnya hiburan. Iya sih. Cuma menurut gua kan apa ya? Coba lo nonton banyak orang yang Iwan beli cupang. Tuh banyak yang nonton. Iya maksud gua gini. Kenapa dengan teknologi yang semakin canggih ditawarkan malah semakin jauh dalam berkarya? Gitu. Kenapa gua bilang era di kita itu mahal? Karena era di kita masih nyaksiin orang kayak Warkop DKI, terus masih nyaksiin Mr. video- Bean. Mr. Bean. Masih nyaksiin hal yang seperti itu. Itu menurut gua mahal. Dan komediannya juga komedian yang gak gampang kena influence dari luar. Ya. Karyanya murni gitu loh. Sekarang nih apa ya? Gak ada yang gue liat komedi yang menarik kayak gitu. Gak ada. Film komedi nggak ada yang menarik menurut lo ya? Kalau gue sih masih untuk saat ini gue masih stand up sih gue masih. Stand up. Tapi gue pernah Pengen gue belajar masuk stand up tuh, maksud gue belajar menikmati stand up tuh gue pernah pengen. gue pernah apa namanya? Gue pernah ikut open mic Wih. di stand up. Tapi materi yang gue bawain lucunya gue baru pertama kali tapi materinya nggak gue catat. Jadi dengan PD-nya pas gue ngomong di depan orang banyak, anjir. Tapi yang gue salutin sama diri gue adalah Mau. gue berani gitu doang. Harus. Nah gue buat nyoba untuk menikmatinya belum bisa. Karena menurut gue komedi ya komedi gitu. Komedi tuh antara skenario dengan si pelawak mesti nyambung gitu. Menurut gue pribadi. Belum masuk gue stand up komedi. Orang berdiri terus ngomong terus lucu. Belum sih. Belum. Nah, udah terakhir nih, Gimana? Bang. Apa yang lo harapkan untuk dunia perfilman atau musik Indonesia saat ini? Apa yang lo harapkan? Oke lah, taruh kita musik aja deh. Apa yang lo harapkan dengan musik Indonesia saat ini? Apa film juga boleh. Oke. Suka gue. Ya keduanya lah, apa yang lo harapkan dari musik dan film? Yang gue harapin sekarang tuh musik kalian boleh berkarya. Gak usah membawa agama. Oke. Sekarang musisi zaman dulu berkarya aja. Iya, Bawa keresahan masyarakat, bawa keresahan diri dia sendiri, gak usah nyinggung agama. Gak Karena usah itu bawa-bawa- vital, Itu agama tuh sakral aja. sakral ya. Sakral buat gua. Terus lo dengan menyuarakan udah namanya besar, terus menyuarakan tentang penyetaraan agama, tapi dengan lirik Mengadu domba. agama. Oke. Jadi yang ada orang jadi nggak percaya agama. Oke. Paham gak sih maksud gue? Hmm. Semua agama kan ada banyak nih di Indonesia. Percayalah dengan agama yang kalian anut gitu. Cuma nggak usah dibenturin agama dengan budaya, nggak bisa dibenturin. Paham nggak maksud gue? Oke. Agama dengan budaya ini satu hal yang berbeda. Gitu. Terus itu menurut gue pribadi. Terus kalau buat musisi jangan bawa agama. Tentang Berkarya aja. tentang perfilman Indonesia. Kalau tentang perfilman Indonesia, wah sedih sih gua perfilman. Sedih gue Jess. Perfilman Indonesia itu menurut gua makin kesini sih makin oke. Tapi Dalam segi
dalam segi visualnya. Visual. Dalam segi kameranya aja. Oh, visualnya. Iya. Cuma Bukan buat dari segi cerita, skripnya, skrip. ceritanya, alurnya bisa jauh sih. Bisa jauh. Dan gue berharap ada sitkom The Next Warkop DKI. Oke. Oke, thank you ya Bang udah hadiri podcast gua. Next kita Sukses lah. ketemu lagi. Oke.